Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat yang seiman, rahimakumullah. Kami terpaksa membuatkan video ini untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman kami tentang masalah duhon, asap atau kabut yang katanya menurut isu akan terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, tepatnya pada waktu fajar di hari Jumat. Maka kalau kita tinjau, namun sebelum kami menjelaskan, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip ya, agar kita sama-sama berbagi ilmu pengetahuan. Namun penjelasan yang akan kami jelaskan, kami mohon maaf yang tiada batasnya apabila ada kesalahan. Ini hanyalah menurut pemahaman dengkal kami tentang masalah duhon yang kami ketahui. Kami juga akan menunggu dan sangat mengharap tanggapan atau teguran bila mana dijumpai kesalahan-kesalahan pada video kali ini. Jadi duhon, kabut atau asap menurut tinjauan syariat atau menurut tinjauan fikih itu tidak dapat dibenarkan dengan beberapa alasan. Yang pertama, tidak ada nas yang kuat atau nas yang soreh dari agama, baik itu hadis, Al-Quran, ijma, ataupun kias, bahwa duhon tersebut betul-betul akan terjadi pada pertengahan bulan Ramadan tahun 2020. Tidak ada nas yang soreh yang menjelaskan hal itu. Alasan yang kedua kenapa duhon itu tidak dibenarkan, yang kedua, hadis yang menjelaskan adanya duhon di pertengahan bulan Ramadan statusnya adalah dhaif. Bahkan ada yang berpendapat bahwa hadisnya adalah hadis maudhu atau hadis buatan. Dan alasan yang ketiga kenapa tidak dibenarkan, alasannya isu tersebut berasal dari satelit NASA yang kebenarannya masih perlu dipertanyakan dan masih menjengkel dan timbul pertanyaan. Catatannya ya perlu dicatat, yang mana fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin yausanna sahada adzabun alim. Maka tunggulah hari ketika langit membawa duhon atau kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah adab yang pedih. QS Ad-Duhon ayat 10 sampai dengan ayat 11. Al-Imam Al-Qutbi dalam tafsirnya menjelaskan tentang makna Ad-Duhon. Makna dari Ad-Duhon itu ada 3 pendapat. Yang pertama, Ad-Duhon itu adalah salah satu tanda hari kiamat yang belum terjadi, katanya. Itu adalah makna duhon. Yang mana di antara yang berpendapat demikian, salah satunya adalah Ali. Yang kedua adalah seperti Ibnu Abbas, ada Ibnu Amr, ada Abu Hurairah, ada Zaid bin Ali Al-Hasan, dan Ibnu Abi Mulaikah. Itu yang berpendapat bahwa duhon itu adalah salah satu dari tanda-tanda kiamat. Yang kedua, makna duhon adalah hayalan. Ad-duhon itu adalah hayalan yang menimpa kaum Quraisy ketika mereka mengalami kelaparan ekstrim atas doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang ketika itu seperti melihat duhon atau asap di antara langit dan bumi. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud. Jadi pendapat yang kedua tentang duhon itu adalah pendapat Ibnu Mas'ud. Sedangkan pendapat yang ketiga, makna duhon itu sendiri adalah debu. Duhon itu adalah debu yang mengepul di hari Fathul Mekkah sehingga menutupi langit. Ini adalah pendapat Abdurrahman Al-A'raj. Nah, ayat di atas menunjukkan, ayat yang tadi kami bacakan di atas itu menunjukkan akan adanya
duhon sebagai salah satu tanda hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayatin. Khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun fi jaziratil arabi wad dukhanu wad dajjalu wa dabbatul ardi wa ya'juju wa ma'juju wa tulu'us syamsi min maghribiha wa narun takhruju min qu'rati adanin tarhalun nasi." Jadi tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda. Apa saja tanda-tandanya? Salah satunya adalah bencana penenggelaman manusia ke tanah di negeri barat, di negeri timur, dan di Jazirah Arab. Dan lagi terjadi ada duhon, ada munculnya Dajjal, munculnya Dabbah, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, munculnya api yang keluar cekungan Aden yang mengusir manusia. Hadis ini diceritakan oleh Imam Muslim. Sekarang penjelasan tentang masalah bentuk dan sifat ad-duhon. Yang mana ad-duhon bentuknya berupa asap yang jika mengenai orang muslim maka mereka merasakan seperti pilek. Jadi duhon apabila mengenai orang muslim terkena terkena asap atau kabut yang diistilahkan dengan duhon itu sendiri, maka seakan-akan itu hanya merasakan seakan pilek saja. Sedangkan apabila duhon itu mengenai orang-orang kafir, orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan keluar cairan dari kuping mereka dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Itu apabila duhon itu terkena terhadap orang-orang kafir. Melihat dari apa dan dari uraian yang telah kami paparkan ya di video kali ini, jadi dapat disimpulkan bahwa ad-duhon adalah salah satu dari 10 tanda kiamat sebelum turunnya Dajjal, yang mana waktunya hanyalah Allah yang maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui kapan waktu duhon itu akan terjadi. Jadi kami tidak dapat memastikan. Kami sendiri juga tidak tahu bahwa duhon itu akan terjadi menurut prediksi atau isu yang beredar akan terjadi pada pertengahan bulan Ramadan tepat waktu fajar di hari Jumat. Kami sendiri tidak tahu karena kenapa? Karena itu masih belum terjadi. Dan kalaupun akan terjadi nanti berarti itu sudah sesuai. Kalaupun itu tidak terjadi, bisa mungkin nanti hadisnya sebagaimana yang dijelaskan di atas, ada yang mengatakan dhaif, bahkan ada yang mengatakan hadisnya itu adalah maudhu. Jadi kita meyakini saja bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Karena innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan membedai dengan janji-janjinya. Pasti itu terjadi. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dilindungi, amin. Tetap diberi kesehatan jasmani dan rohani, terutama keimanan kita, amin. Terus dari kesimpulan yang kami jelaskan lagi, ad-duhon sebenarnya tidak membahayakan terhadap orang-orang muslim. Duhon sendiri tidak membahayakan, tidak memberi kemudaratan sama sekali terhadap orang-orang muslim. Hanya membahayakan saja ad-duhon itu terhadap orang-orang kafir. Dan lagi kesimpulannya, ad-duhon bukan muncul dari jatuhnya meteor, tapi muncul sebagai tanda datangnya hari kiamat. Apabila duhon itu sudah terjadi, niscaya hari kiamat itu sudah hampir terjadi, karena duhon merupakan salah satu tanda kiamat dari 10 tanda-tanda kiamat yang lainnya. Itu adalah penjelasan tentang masalah duhon dari sedikit dengkalnya ilmu yang kami ketahui. Itu adalah pengetahuan bodoh kami ya. Nanti apabila ada komen atau ada sanggahan,
silakan kalian komen di kolom komentar. Tapi kami sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami bukan ahlinya di dalam menjelaskan hal ini. Karena kami merasa terpaksa dari banyaknya pertanyaan dari teman-teman kami yang bertanya tentang masalah duhon ini. Akhirnya dari kami, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang tiada batasnya. Usikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.